Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1756 Masehi. Beliau dimakamkan bersama muridnya Abdul Qadir bin Adam di Jalan Luar Batang 5 nomor 10 RT 6 RW 3 Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Beliau ini pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang mendirikan Masjid Luar Batang ini pada tahun 1736 Masehi. Pada saat itu, beliau dihadiahi sebidang tanah di Kampung Luar Batang yang terletak dekat Pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Dan di tempat inilah beliau menyebarkan agama Islam serta beliau hidup hingga beliau meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini kami para rombongan Jamaah Al-Khidmah Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya sedang menuju ke Masjid Keramat Luar Batang atau lebih terkenal lagi dengan sebutan Masjid Keramat Luar Batang. Masjid ini adalah sebuah bangunan tempat umat Islam bersejarah yang berada di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Di masjid ini terdapat makam seorang ulama besar bernama Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Aidrus atau lebih dikenal dengan Habib Husain. Alamat masjid tersebut yang telah terdapat makamnya Habib Husain beralamatkan di Jalan Luar Batang 5 nomor 10 RT 6 RW 3 Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan kami para rombongan sengaja datang dengan tujuan untuk mendoakan beliau berdua, Habib Husain beserta muridnya. Kami berziarah kepada beliau dan insya Allah beliau mengaminkan apa yang telah menjadi tujuan kami. Habib Husain ini pendatang dari Hadramaut, Jazirah Arabia, yang telah mendirikan Masjid Luar Batang ini pada tahun 1736 Masehi. Pada saat itu beliau mendapatkan hadiah sebidang tanah di Kampung Luar Batang yang terletak dekat Pelabuhan Sunda Kelapa oleh Jenderal Belanda karena dianggap telah berjasa. Di tempat inilah beliau kemudian menyebarkan agama Islam. Beliau Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus ini merupakan putra kedua dari Siti Fatimah. Bagaimanakah ceritanya hingga beliau dari Hadramaut bisa nyampe di sini di Jalan Luar Batang 5 nomor 10 RT 6 RW 3 Penjaringan, Jakarta Utara? Iya, begini ceritanya. Al-Habib
Husain bin Abu Bakar al-Idrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut. Beliau dilahirkan sebagai seorang anak yatim yang telah dibesarkan oleh seorang ibu solehah, di mana sehari-harinya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Al-Habib Husain pada saat masih kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Husain kepada seorang alim sufi, dan di sanalah beliau menerima tempaan pembelajaran tarekah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Husain memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya yang lain. Setiap ahli tarekah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah dan dalam rangka mensyiarkan agama Islam di belahan buminya Allah. Untuk melaksanakan keinginan tersebut, Habib Husain tidak kekurangan akal. Beliau bergegas menghampiri para kafilah dan musyafir yang sedang melakukan jual beli di pasar pada setiap hari Jumat. Setelah dipastikan mendapatkan tumpangan dari salah seorang kafilah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Husain segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walau dengan berat hati, seorang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Husain mencoba membesarkan hati ibunya dengan berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati. Apapun akan kuhadapi, senantiasa bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama kita." Akhirnya berangkatlah Al-Habib Husain menuju daratan India. Sampailah Al-Habib Husain di sebuah kota bernama Surati, atau lebih dikenal dengan kota Gujarat, sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Husain mensyiarkan agama Islam di kota tersebut dan juga kota-kota sekitarnya. Ternyata kedatangan Habib Husain di kota tersebut telah membawa rahmatan lil alamin, karena daerah yang asalnya kering dan tandus kemudian dengan kebesaran Allah maka berubah menjadi daerah yang subur, dan agama Islam pun tumbuh berkembang di daerah sana. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Husain bermukim di India. Tidak lama kemudian, beliau melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara, hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia yang merupakan sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda dan pelabuhannya adalah Sunda Kelapa. Maka tidak heran kalau pelabuhan itu dikenal sebagai pelabuhan yang paling ramai, bahkan teramai dan terbesar di zamannya. Pada tahun 1736 Masehi, datanglah Al-Habib Husain bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Beliau kemudian di tempat itulah persinggahan terakhir dan beliau di dalam menciarkan agama Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Beliau banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar agama Islam. Ada juga yang datang untuk minta didoakan oleh beliau, Habib Husain. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam dan juga untuk didoakan mengundang kesinisan dari pemerintah VOC.
yang dipandang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya, Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman dan ditahan di penjara Glodok. Beliau Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau yang kita kenal dengan Habib Luar Batang, seorang waliullah yang lahir di Jazirah Arab dan telah ditakdirkan meninggal dunia di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta Utara. Dan beliau adalah seorang habib yang terkenal memiliki banyak sekali karomah. Contoh dari karomah beliau adalah ketika beliau pulang ke rumah untuk menyambangi ibunya, pada suatu malam beliau berada di rumahnya. Ibu Habib Hussein meminta tolong agar beliau bersedia membantu mengerjakan pintalan benang yang ada di gudang. Habib Hussein segera menyanggupi dan beliau segera ke gudang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Makan malam juga telah disediakan. Menjelang pagi hari, Ibu Hussein membuka pintu gudang. Beliau sangat heran karena makan yang disediakan masih utuh belum dimakan oleh beliau Hussein. Selanjutnya, beliau juga sangat kaget, bahkan sangat tidak percaya, kaget sekali dengan hasil pintalan benang yang begitu banyaknya. Si ibu tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya beliau terpikir, bagaimana mungkin hasil pemintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari malah hanya dikerjakan kurang dari semalam. Padahal Habib Hussein dijumpai dalam keadaan tidur pulas di sudut gudang. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru thariqah yang telah membimbing Habib Hussein. Mendengar cerita itu, maka beliau bertakbir sambil berucap, "Sungguh Allah berkehendak pada anakmu untuk diperolehnya derajat yang besar di sisinya. Hendaklah ibu berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada anakmu." Setelah tatanan kehidupan masyarakat Gujarat berubah dari kehidupan yang kekeringan dan hidup miskin menjadi subur, serta masyarakatnya hidup sejahtera, maka Habib Hussein melanjutkan hijrahnya ke daratan Asia Tenggara untuk tetap menyiarkan Islam. Beliau menuju Pulau Jawa dan akhirnya menetap di Batavia. Pada masa itu hidup dalam jajahan pemerintah VOC Belanda hingga beliau dan muridnya Abdul Qadir bin Adam meninggal dunia. Dulu makam beliau berdua terletak di dalam masjid ini. Namun karena perluasan bangunan kemudian dipindah ke luar masjid, dan di situ bisa kita saksikan bersama pada catatan tertulis terbingkai di dinding depan pintu makam di sebuah marmer yang menempel pada tembok makamnya. Di situ telah tertulis tanggal kematiannya, yaitu hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau 24 Juni 1756 Masehi. Dan bagaimana ceritanya Abdul Qadir bin Adam kok tiba-tiba bisa jadi muridnya? Begini Bapak Ibu ceritanya. Pada suatu malam, Habib Hussein dikejutkan oleh kedatangan seorang yang berlari padanya karena telah dikejar oleh tentara VOC. Dengan pakaian basah kuyup, beliau Abdul Qadir meminta perlindungan karena akan dikenakan hukuman mati. Beliau adalah tawanan dari sebuah kapal dagang Tionghoa. Keesokan harinya, datanglah pasukan tentara berkuda VOC ke rumah Habib Hussein untuk menangkap tawanan yang dikejarnya. Beliau, Habib Hussein, telah melindungi tawanan tersebut sambil berkata, "Aku akan melindungi tawanan ini dan aku adalah jaminannya." Rupanya ucapan itu didengar oleh pasukan VOC. Semua menundukkan kepala dan akhirnya pergi. Sedangkan
Tawanan Tionghoa itu berterima kasih dan beliau akhirnya memeluk agama Islam serta menjadi murid setianya Habib Hussein. Dan karena sudah memeluk agama Islam dan menjadi muridnya Habib Hussein, beliau diberi nama Abdul Qadir bin Adam. Dalam masa sekejap telah banyak orang yang datang untuk belajar agama Islam. Rumah Habib Hussein banyak dikunjungi para muridnya dan masyarakat luas. Habib Hussein yang telah ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok, bangunan penjara itu namanya adalah Seksi 2. Dan karomah yang ditunjukkan oleh beliau lagi yaitu pada saat beliau ditahan, ternyata tahanan Habib Hussein ditempatkan dalam kamar terpisah dan ruangannya sangat sempit sekali. Sedangkan pengikut lainnya yang dipenjara itu ditempatkan di ruangan yang besar bersama tahanan-tahanan lainnya. Polisi penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam beliau Habib Hussein menjadi imam di ruangan yang besar itu, memimpin sholat bersama-sama para pengikutnya. Hingga menjelang subuh, masyarakat di luar pun ikut bermakmum. Akan tetapi anehnya, dalam waktu yang bersamaan pula, polisi penjara tersebut melihat Habib Hussein tidur nyenyak di kamar ruangan yang sempit itu dalam keadaan tetap terkunci. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan pemerintahan VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanda meminta maaf atas penahanan tersebut dan Habib Hussein beserta semua pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Loh, bagaimana pula ceritanya? Pemerintahan VOC kok berbaik hati memberikan hadiah kepada Habib Hussein dengan sebidang tanah yang pada akhirnya dibangun masjid dan tempat beliau serta muridnya Abdul Qadir diistirahatkan. Bapak Ibu, memang dunia ini penuh dengan kejutan. Pada suatu hari, Habib Hussein dengan ditemani oleh muridnya Abdul Qadir, yaitu seorang mu'alaf Tionghoa, Abdul Qadir bin Adam, sedang duduk berteduh di daerah Gambir. Di saat beliau beristirahat, lewatlah seorang singu, anak Belanda, dan mendekat ke Habib Hussein. Dengan seketika Habib Hussein menghentakkan tangannya ke dada anak Belanda tersebut. Si singu, anak Belanda tersebut, sangat kaget sekali dan berlari ke arah pembantunya. Dengan cepat, Habib Hussein meminta temannya untuk menghampiri pembantu tersebut, pembantu anak Belanda, dan diminta untuk menyampaikan pesan dari Habib Hussein agar pesannya Habib Hussein disampaikan kepada majikannya bahwa kelak singu anak Belanda tersebut kalau sudah besar akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring dengan berjalannya waktu, anak Belanda itu melanjutkan sekolah tinggi di negeri Belanda. Kemudian setelah lulus, ia dipercaya diangkat menjadi gubernur Batavia. Gubernur Batavia pada masa kecilnya yang telah diramal oleh Habib Hussein bahwa kelak akan menjadi orang besar di negeri ini. Ternyata memang benar adanya. Rupanya gubernur muda itu menerima wasiat dari ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Diwasiatkan kalau memang ada yang dikatakan Habib Hussein menjadi kenyataan, diminta agar ia membalas budi dan jangan lupa dengan jasanya Habib Hussein. Akhirnya gubernur Batavia tersebut menghadiahkan beberapa karung uang kepada Habib Hussein dan uang itu memang diterimanya, tetapi dibuangnya ke laut. Demikian pula setiap pemberian uang berikutnya Habib Hussein selalu menerimanya, tetapi juga dibuangnya ke laut. Gubernur yang memberi uang menjadi penasaran dan akhirnya bertanya, mengapa uang yang saya berikan kok selalu dibuang ke laut?
Dijawab oleh Habib Hussein bahwa uang tersebut dikirimkan untuk ibunya ke Yaman. Gubernur itu dibuatnya penasaran. Akhirnya diperintahkan para penyelam untuk mencari karung uang yang dibuang ke laut. Walhasil, tak satu keping uang pun ditemukan. Selanjutnya, karena penasaran, Gubernur Batavia tetap berupaya untuk membuktikan kebenaran kejadian ganjil tersebut. Maka ia mengutus seorang ajudan ke negeri Yaman di mana ibunya tinggal untuk bertemu dan menanyakan kepada ibu Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan gubernur tersebut melaporkan bahwa benar adanya Ibu Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Gubernur Batavia sangat penuh perhatian kepada Habib Hussein. Ia menanyakan apa yang menjadi keinginan Habib Hussein. Habib Hussein menjawab, "Saya tidak mengharapkan apapun dari Tuhan. Akan tetapi gubernur itu sangat bijak. Kemudian meski Habib Hussein tidak meminta apapun, akhirnya beliau Habib Hussein tetap dihadiahi sebidang tanah di Kampung Baru sebagai tempat tinggal dan peristirahatan yang terakhir. Habib Hussein akhirnya tinggal di situ hingga beliau dipanggil oleh Allah dalam usia yang sangat muda. Ketika saat itu beliau dipanggil, insya Allah sekitar umur 30 atau 40 tahunan gitu. Dan meninggalnya ya seperti tertera dalam papan nama itu, yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 Juni 1756 Masehi. Sesuai dengan peraturan pada masa itu bahwa setiap orang asing harus dimakamkan di pemakaman khusus yang terletak di Tanah Abang. Sebagaimana layaknya jenazah Habib Hussein diusung dengan keranda, ternyata sesampainya di pemakaman, jenazah Habib Hussein tidak ada dalam karung kandang, dalam keranda tersebut. Anehnya, jenazah Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal semula. Dalam bahasa Latin atau dalam bahasa lainnya, Habib Hussein keluar dari kurung batang atau keranda tersebut. Pengantar jenazah mencoba kembali mengusung jenazah Habib Hussein ke pemakaman yang dimaksud. Namun demikian, jenazah Habib Hussein tetap saja keluar dan kembali ke tempat tinggal semula. Akhirnya para pengantar jenazah memahami dan bersepakat untuk memakamkan jenazah Habib Hussein di tempat yang merupakan tempat rumah tinggalnya sendiri waktu beliau masih hidup. Dan orang menyebutnya sebagai Kampung Baru Luar Batang, yang sekarang dikenal dengan Kampung Luar Batang. Demikian sekilas tentang cerita Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus. Karomah yang beliau miliki adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang telah diberikan kepada hambanya yang soleh, tetapi yang bukan Nabi dan Rasul. Karomah diberikan karena beliau adalah orang yang beriman, taat dan rendah hati. Beliau adalah orang yang tawadhu atau rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain, membenarkan janji dan ancaman Allah, mematuhi perintah Allah, dan takut pada larangan Allah. Dan beliau Habib Hussein ini memiliki karomah istiniyah atau karomah hissiyah, yaitu karomah yang memang dapat dilihat oleh panca indera atau disaksikan oleh orang-orang awam.
dan juga karomah maknawiyah. Karomah yang terjadi dalam diri Habib Hussein itu sendiri dan tidak dapat dilihat dengan panca indera. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.